Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Biren akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik terdiri dari observer, coach, coaching. Saya Hasanah dari SMP Negeri 3 Pesangan Siblahkrum Kabupaten Biren Aceh. Teman saya Yang bernama Eva Yulia dari UPTD SD Negeri 12 Biren. Teman saya Nama saya Dahliana, berasal dari UPTD SMP Negeri 1 Kuala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat hari ini. Gimana? Sudah siap? Insya Allah siap. Sejauh ini apa yang udah Ibu persiapkan untuk coaching hari ini? Yang tentunya saya sudah menyiapkan rubrik penilaian untuk rekan saya coaching. Bagus, Kemudian menyiapkan waktu saya mantap. dan Terus beberapa pertanyaan nantinya. bagus sekali. Temannya sudah siap ya untuk Insya menjadi Allah coaching? siap. Ya, oke. Nah sebelumnya saya akan memberikan Ibu rubrik penilaian tentang nanti proses Ibu coaching, ya. Oh iya, seperti apa ya Bu kira-kira rubrik? Nah, di sini nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching itu. Apakah Ibu nanti dalam kegiatan coaching itu sudah menerapkan sesuai dengan prinsip coaching, misalnya mengenai kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu. Oh baik. Nah, jadi sebelum kita lanjut, saya punya pertanyaan yang akan saya tanya kepada Ibu. Sudah siap Ibu dengan pertanyaannya? Ya. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa nanti yang mau Ibu terapkan? Di sini saya nanti akan mengembangkan kompetensi coaching saya mulai dari kesadaran penuh, Betul. kemudian mendengarkan aktif dan akan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot untuk coaching. Mantap sekali Bu ya. Nanti kita akan lihat ya. Untuk lebih spesifiknya nanti dalam coachingnya Ibu akan memilih yang mana Bu? Oh, di sini saya akan meningkatkan dua kompetensi saya, Yang yaitu mana yang aja? pertama kompetensi mendengarkan aktif Ya, dan mengajukan pertanyaan berbobot. bagus. Nanti berarti saya akan fokus kedua kompetensi tersebut Bu ya. Baik. Nah, kemudian nanti saya akan untuk indikatornya Bu. Ya. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa? Saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari masalah itu. Ya, benar ya. Kita sebagai coach harus menuntun ya. Oke. Baiklah Bu. Untuk diskusi kali ini sudah cukup. Kita akan langsung menuju ke acara coachingnya Bu ya. Sudah siap ya? Baiklah, silakan ya. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu Dahliana. Waalaikumsalam Bu Eva. Apa kabar hari ini? Baik Bu, bagaimana dengan keadaan Ibu sendiri? Alhamdulillah hari ini juga saya sehat sekali. Baik Bu Dahliana, kemarin Bu Dahliana sudah menelpon saya. Katanya ada hal yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Iya Bu, sebenarnya saya ingin mengatakan sesuatu kepada Bu Eva tentang proses pembelajaran yang saya hadapi Bu Eva. Oh, baik. Hari ini saya bersedia meluangkan waktu untuk Bu Dahliana mendengarkan curhatan Bu Dahliana, tetapi waktunya sekitar 10 atau 15 menit Bu Dahliana, apa bisa? Boleh Bu Eva. Oke. Nah, berarti apa permasalahan Ibu yang akan Ibu ceritakan? Begini Bu Eva, pada saat saya mengajar khususnya pelajaran IPA, itu saya sering sekali kalau pelajaran IPA di jam terakhir, yaitu jam 6, 7, 8. Nah, pada saat saya mengajar itu saya lihat anak-anak kurang berkonsentrasi Bu Eva. Oke, berarti dari pembicaraan Ibu tadi dapat saya tangkap bahwa permasalahan Ibu ini, murid Ibu ini kurang berkonsentrasi ya pada saat pembelajaran terakhir. Oke. Benar Bu Eva, itu siswa tidak berkonsentrasi dan saya juga ikut tidak bersemangat Bu Eva. Nah, sebenarnya
Saya hanya ingin mencari solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya rasa Bu Epa bisa membantu saya. Oh, begitu. Baik. Kira-kira setelah diskusi ini, apa yang ingin Ibu Dahliana harapkan? Setelah kita berdiskusi, saya ingin mengharapkan bahwa anak-anak saya itu semangat dalam belajar dan berkonsentrasi penuh Bu Epa. Bagaimana ya caranya? Karena apalagi di jam terakhir, kalau anak-anak itu tidak bersemangat, lesu, otomatis gurunya juga kurang bersemangat Bu Epa. Begitu Bu Iya. Epa. Nah, berarti Ibu Dahliana ini ingin adanya perubahan ya Bu ya? Kira-kira perubahan apa ya yang ingin Ibu Dahliana dapatkan? Saya ingin kalau di jam terakhir itu anak-anak lebih fokus dan berkonsentrasi atas apa yang sedang mereka hadapi dalam pembelajaran. Oke, berarti selama Ibu Dahliana mengajar di jam terakhir, kalau saya kasih angka dari 1 sampai 10, kira-kira murid Ibu itu bersemangat dan berkonsentrasi itu di level berapa ya Ibu? Kalau Ibu kasih level 1 sampai 10 itu di level 5. Karena mungkin begini Bu Eva, di saat jam terakhir itu kemungkinan ya cuaca panas dan perut itu juga sudah kosong ya Bu Eva. Oke. Nah, jadi tadi kan di level 5 nih. Nah, kira-kira Ibu ingin meningkatkan ke level berapa ya? Insya Allah saya akan meningkatkan anak-anak itu ke level 8 Bu Eva. Oke. Oke. Kira-kira apa yang akan Ibu Dahliana lakukan untuk perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkannya Bu Eva, tapi saya akan melakukan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak saya. Kira-kira pernah nggak ya Ibu melakukan strategi pembelajaran yang menurut mereka itu yang dapat membuat mereka bersemangat dan konsentrasi penuh? Pernah Bu Eva, tetapi mereka juga masih maksudnya tidak berkonsentrasi di saat pembelajaran. Tetapi saya sudah melakukan pembelajaran yang bersemangat, tetapi masih saja anak-anak kurang bersemangat Bu Eva. Bagaimana respon anak-anak ketika diajarkan dengan langkah seperti itu? Ada beberapa anak yang responnya baik, maksudnya ada sebagian yang kurang tidak bersemangat Bu Eva. Jadi jika seperti itu permasalahan yang sedang Ibu Dahliana hadapi, anak-anak tidak berkonsentrasi penuh saat jam terakhir, ya? Ya Bu Eva. Nah, sekarang Bu Dahliana sudah tahu ya apa permasalahan Ibu sendiri, lalu upaya apa ya yang sudah Ibu Dahliana lakukan? Insya Allah saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian melakukan ice breaking, permainan game ya, terutama di pembelajaran terakhir agar anak-anak lebih semangat. Selanjutnya juga saya akan membuat anak-anak tersebut mengajak ya anak-anak tersebut untuk belajar di ruang di luar kelas Bu Eva. Oke, bagus, luar biasa Bu Dahliana ya. Langkah yang sangat bagus. Mungkin selama ini hanya Bu Dahliana melakukan pembelajaran itu diskusi kelompok ya. Ya, mungkin metode yang pembelajaran yang saya gunakan sebelumnya masih kurang menarik ya Bu Eva. Jadi apalagi jam pelajaran terakhir itu anak-anak otomatis tidak bersemangat. Oke, benar sekali Bu. Jadi apa yang akan Ibu Dahliana lakukan ke depannya? Oke Bu Eva. Jadi berarti ya saya akan merefleksi kembali pembelajaran IPA, yaitu dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang menarik, kemudian juga melakukan apresiasi konten agar siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran IPA. Kemudian saya juga akan melakukan ice breaking, permainan game, dan menyediakan media pembelajaran yang menarik insya Allah. Oke, benar sekali. Berarti itu langkah-langkah yang sudah bagus ya Bu Dahliana ya. Kemudian langkah yang Ibu Dahliana ambil itu sudah tepat. Saya setuju dengan ide yang akan Ibu Dahliana lakukan. Syukurlah Bu Eva, saya merasa lebih sedikit lega Bu Eva ya. Iya, oke. Nah, setelah diskusi ini, kira-kira komitmen Ibu Dahliana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ya, insya Allah dalam waktu dekat saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Artinya kita tidak Memang semata-mata menginginkan apa yang kita inginkan, juga kita memberi kebebasan kepada murid saya, yaitu dengan kesiapan belajar, minat, bahkan profil belajar. Nah, saya akan menerapkan pembelajaran yang menarik, menyediakan media pembelajaran, menyediakan PPT, kemudian mengajak mereka untuk belajar di luar, serta melakukan ice breaking yang Gimana Bu Epa perasaannya? Ya, alhamdulillah senang sekali saya sudah selesai melakukan coaching ya dengan Ibu Dahliana. Lega sekali ya Bu ya, Ya, karena lega sudah sekali. siap melakukan coaching. Ya, lega sekali karena saya dapat menyelesaikan dengan menggali potensi yang ada pada diri Ibu Dahliana. Ya, saya tadi sudah melihat Ibu. Alhamdulillah ya. Terus kemudian tadi saya juga melihat terus juga mengamati Ibu sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur peta, mulai dari tujuannya sampai tanggung jawab ya. Iya. Oke, mantap. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa lagi yang akan Ibu terapkan di coaching selanjutnya? Baik, sebelumnya terima kasih ya Bu atas bantuannya untuk mengamati hari ini. Iya, sama-sama. Kemudian saya akan lebih ke depannya melakukan meningkatkan proses coaching saya. Kemudian saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu pada mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, Karena bagus. dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu akan mampu menggali potensi yang ada pada diri coach itu sendiri. Iya. Supaya coach itu dapat menemukan solusi dari masalahnya. Bagus, benar sekali Bu ya. Itu ya rencananya ke depan. Terus secara umum semuanya kan sudah berjalan dengan baik Iya. ya. Semoga ke depan apa yang udah Ibu rencanakan ini akan segera terwujud dan bisa Ibu jalankan. Baiklah, ada lagi Bu yang mau dibicarakan? Ya, saya rasa untuk saat ini sudah cukup ya Bu Hasanah ya. Semoga kedepannya saya dapat mengembangkan potensi saya sebagai seorang coach. Amin Bu, mudah-mudahan ya. Saya juga mengharapkan progres Ibu lebih baik lagi ke depannya. Amin, Ya, ini udah insyaallah. bagus, cuma lebih bagus lagi. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan ya untuk observasi hari ini. Baik Bu Hasanah, terima kasih waktunya serta pengamatannya yang Ibu lakukan selama proses coaching tadi. Iya, Terima kasih Bu sama-sama. Hasanah. Sama-sama. Saya izin pamit dulu. Saya ada yang mau saya observasi lagi di kelas lain Oh, ya. baik Bu Hasanah, terima kasih. Assalamualaikum Bu Asna. Waalaikumsalam Bu Dahliana. Apa kabarnya Bu Asna? Alhamdulillah Bu, hari ini saya sehat Bu. Ibu apa kabar Ibu? Alhamdulillah saya sehat juga Bu Asna. Iya Bu. Nah Bu Asna, saya dengar Ibu Asna akan melakukan coaching ya dengan rekan sejawat Ibu. Benar Bu, hari ini saya dijadwalkan untuk coaching Bu. Nah baiklah. Jadi saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu Asna lakukan. Iya Bu, Nah jadi sebelum melakukan coaching berarti ada rubrik ya Bu ya. benar Bu. Nah jadi kita terlebih dahulu mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Benar. Iya Bu, boleh Bu, silakan Bu. Jadi nanti saya akan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah nanti Ibu Asna sudah tepat dalam melaksanakan coaching atau belum sesuai. Nah, jadi prosesnya itu yang pertama sekali mengenai kemitraan Bu Asna. Iya Bu. Iya. Yang kedua itu proses kreatif. Iya. Kemudian yang ketiga memaksimalkan potensi. Iya Bu. Iya. Nah, jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Asna. Boleh ya Bu Boleh, Asna Bu, ya? silakan, Bu. Jadi pertanyaan ini kita lakukan sebelum coaching. Benar. Nah, pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat melakukan coaching nanti Bu? Dalam proses coaching ini Bu, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi yang ada dalam coaching, yaitu mulai dari kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus mendengarkan aktif Bu. Ya bagus sekali Bu. Nanti saya akan bantu mengamatinya ya Bu Asna ya. Nah kemudian pertanyaan yang kedua, pada bagian mana kompetensi yang akan Ibu nilai secara spesifik? Di sini Bu, saya memilih 2 kompetensi. Yang pertama mendengar aktif, kemudian yang kedua
mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Berarti nanti pada saat saya mengamat, saya akan fokus pada dua pengembangan spesifik tadi ya, Bu Asna ya, Iya, Bu. tentang Baik, Bu. mendengar aktif dan pertanyaan yang berbobot. Iya, Bu. Nah, baik Bu Asna, untuk indikator tercapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan itu seperti apa indikatornya? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya, Bu. Bagus sekali ya Bu Asna ya. Iya. Baiklah Bu Asna, kalau begitu nanti setelah kita melakukan coaching, mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Bu Asna ya. Amin, Bu. Semangat Bu Asna ya dalam Iya, melakukan Bu. coaching, semoga berhasil Bu Asna ya. Terima kasih banyak, Bu ya. Sama-sama Bu Iya. Asna. Makasih ya. Assalamualaikum, Bu Epa. Waalaikumsalam Bu Hasanah. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri? Alhamdulillah, saya juga sehat juga, Bu. Tadi malam Ibu WA saya, katanya ada yang mau disampaikan. Silakan, Bu, apa yang mau dibagikan dengan saya? Iya, hari ini emang semalam saya menelpon Ibu ya. Sebenarnya saya ini sedang ada beberapa masalah yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Apakah Ibu hari ini ada waktu? Insya Allah sekitar 15 menit akan saya siapkan untuk Ibu. Silakan, Bu, nggak apa-apa, bagi aja Oke, ceritanya. gini Bu, ini masalah pembelajaran di kelas Bu ya. Iya. Sudah beberapa kali saya masuk ke ruang kelas, ketika saya mengajar, anak didik saya itu seringkali mengantuk ya Bu di kelas. Pertamanya mereka masih aktif, tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan pembelajaran itu mereka seringkali mengantuk. Nah, itu masalah yang ingin sebenarnya saya mintakan solusi sama Ibu. Oh, itu permasalahannya, Bu. Nah, kira-kira nanti dari masalah yang Ibu hadapi, apa yang mau Ibu capai? Di sini yang ingin saya capai adalah saya ingin membantu murid saya yang mengantuk itu untuk bisa mengikuti pembelajaran saya dengan fokus dan maksimal, Bu. Nah, saya ingin tahu dulu seperti apa sih permasalahan yang Ibu hadapi itu. Iya, baik Bu. Saat saya memulai pembelajaran, saya lihat murid saya itu sangat bersemangat, antusias sekali, senang, ceria dan fokus. Namun di tengah pembelajaran itu, saya melihat anak murid saya itu beberapa orang yang duduk di belakang itu sering mengantuk dan tidak fokus, bahkan tidak konsentrasi. Oh, seperti itu, Bu. Tindakan apa yang udah pernah Ibu lakukan? Selama ini tindakan ke anak sih belum ya Bu ya, tetapi saya pernah berkoordinasi dengan guru-guru lainnya yang mengajar di kelas tersebut. Ternyata permasalahan yang sama juga terjadi dengan guru mata pelajaran lain, juga anak tersebut sering mengantuk Ibu. Oh gitu, berarti tindakan yang Ibu lakukan bertanya kepada guru lain tentang Iya. anak tersebut ya. Baik, baik. Nah, terus kira-kira apa yang akan Ibu lakukan kepada anak tersebut? Yang akan saya lakukan, rencananya Bu, saya akan melakukan restitusi ya terhadap anak tersebut Bu. Iya. Selain restitusi, apa lagi yang akan rencana Ibu lakukan? Selain restitusi itu, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Pembelajaran diferensiasi seperti apa yang akan Ibu terapkan? Ya, pembelajaran diferensiasi yang akan saya terapkan nantinya di sini akan berupa berdiferensiasi proses dan produk. Bagus, bagus, bagus. Langkah apa saja yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk tersebut? Langkah pertama di sini saya akan melakukan survei dulu ya Bu ya untuk mengetahui kesiapan belajar murid, minat belajar murid, serta profil belajar murid itu sendiri Bu. Seperti itu yang akan saya lakukan Bu Hasanah. Iya, berarti kalau untuk langkah selanjutnya setelah survei apa lagi, Bu? Langkah selanjutnya yaitu saya akan menyusun RPP yang berdiferensiasi proses dan produk tadi. Iya, boleh, boleh. Ceritakan nanti ya pembelajaran berdiferensiasi proses yang Ibu lakukan. Oke, yang pertama ketika dalam pembelajaran berdiferensiasi proses, murid saya akan saya berikan tugas dalam berkelompok. Kemudian dalam kelompok itu saya akan berikan tugas produk ke mereka. Kemudian mereka akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka. Ide yang bagus sekali, Ibu. Nah, untuk diferensiasi produknya sendiri seperti apa?
Kalau untuk diferensiasi produk itu saya akan menerapkan itu ketika proses pembelajaran berlangsung ya Bu ya. Iya, iya. Kemudian murid itu akan saya berikan tugas membuat berupa barang-barang kerajinan dari bahan-bahan bekas. Nah, kemudian di sini mereka akan membuat berbagai macam produk dengan kreatif dan sesuai dengan minat mereka, Bu. Tentu sangat menarik sekali di ide ini, Bu, yang dapat saya rangkum berarti dari masalah Ibu tadi, Ibu akan melakukan restitusi, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, proses dan produk. Nah, dari rencana tersebut, rencana mana yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Yang akan saya lakukan terlebih dahulu yaitu restitusi ya Bu, sesuai dengan tahapan. Kan yang pertama itu menstabilkan identitas, Benar. kemudian validasi tindakan yang salah, Bagus, dan menanyakan keyakinan. bagus, bagus, bagus. Nah, dalam melaksanakan segitiga restitusi tersebut, adakah yang bisa membantu Ibu? Oh, ada Bu, saya akan membicarakan masalah ini kepada kepala sekolah terlebih dahulu dan meminta pendapat dari rekan-rekan saya. Iya, mantap. Apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Dari pembicaraan kita hari ini tuh tentunya saya merasa lega sekali. Saya dapat menemukan masalah, kira-kira apa yang akan saya lakukan nantinya. Iya, bagus Bu ya. Berarti permasalahan ini sudah clear gitu ya, sudah ada solusi. Nah, Iya, nanti Bu, saya dari progres ini tolong kabari saya ya, bagaimana progresnya, apakah sudah 100%, apakah sudah 80%, saya menunggu progresnya ya. oh baik Bu, terima kasih. Iya, nah baiklah. Karena waktu pun sudah 15 menit Bu, saya masih ada mengajar di kelas 2. Saya izin pamit dulu ya. Ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya untuk hari ini mau mendengarkan curhatan saya. Iya, sama-sama Ibu. Nanti juga saya kalau ada masalah saya akan minta solusi juga dari Ibu ya. Iya, terima Sama-sama kasih, saling Bu. membantu kita ya. Iya, Terima kasih Bu. sama-sama. Gimana Bu Asna? Tadi sudah saya lihat sudah melakukan coaching ya, luar biasa sekali ya Bu Asna ya. Iya Bu, alhamdulillah Bu, saya sudah selesai melakukan coachingnya Bu tadi. Bagaimana prosesnya Bu Asna? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Bu, lega sekali. Walaupun tadi saya agak sedikit deg-degan Bu ya, karena ini pengalaman pertama saya Bu menjadi Iya, Bu. seorang coach Bu. Nah, jadi alhamdulillah ya, Iya, tadi saya sudah melihat Bu Asna melakukan coaching itu dengan melakukan coaching dengan alur Tirta, Benar, yaitu Bu. tujuan, ya, Iya. identitas, kemudian serta aksinya. Iya. Nah, saya juga melihat sudah lengkap ya, mulai dari tujuan dan tanggung jawab tersebut. Nah, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang akan Ibu Asna kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Bu Asna? Baik Bu, untuk kedepannya di kesempatan selanjutnya Bu, saya akan mengembangkan kompetensi coaching mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya Bu, itu yang akan saya kembangkan Bu. Ya, bagus sekali Bu Asna. Jadi secara umum ya, semuanya sudah berjalan dengan baik. Ibu Iya, sudah Bu. mendengar aktif Iya. serta mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching. Iya. Nah, ada lagi yang ingin dibicarakan Bu Asna mengenai coaching proses coaching tadi? Saya rasa Bu sudah nggak ada Bu ya, karena tadi sudah selesai saya melakukan proses coaching, alhamdulillah. Itu saja Bu. Nah, kalau begitu terima kasih Bu Asna ya, sudah bisa kita saling melihat. Saya juga melihat tadi, luar biasa sekali ya. Terima kasih sekali lagi Bu Asna atas diskusi hari ini Bu Asna ya. Saya juga Bu yang mengucapkan terima kasih banyak pada Ibu sudah menjadi observer saya Bu ya. Jadi dengan berkat observer Ibu, masukan-masukan dari Ibu, ini akan meningkatkan progres saya menjadi seorang coach yang baik dan bagus untuk teman saya Bu. Ya, alhamdulillah Bu Asna. Nah, jadi ini saya juga harus melakukan observer di kelas lain Bu Asna Iya, ya. iya, Bu. Terima kasih Bu Asna ya. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dahliana. Waalaikumsalam Bu Epa. Apa kabar hari ini? Kabar baik Bu Epa. Bagaimana dengan Bu Epa sendiri? Alhamdulillah baik. Nah Bu Dahliana, saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan Ibu Nur Hasanah. apa Benar Bu Eva. Saya akan melakukan coaching dengan beliau. Oke.
Baik, sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching nantinya, di sini saya akan melakukan observasi ya Bu ya, mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan nantinya. Apakah Ibu sudah siap? Siap Bu Eva. Oke, sebelum kegiatan itu dimulai, di sini kita akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan nantinya untuk melihat proses coaching Ibu dengan Ibu Hasana. Baik Bu Eva. Oke, jadi di sini nanti saya akan menilai Bu Dahliana berdasarkan rubrik penilaian ya Bu ya. Apakah Ibu Dahliana sudah menerapkan kegiatan coaching atau belum? Kemudian prinsip coaching ini harus sesuai dengan kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke Bu, baik. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Oke, siap? Siap Bu Eva. Oke, kira-kira kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan nantinya pada saat kegiatan berlangsung? Yang pertama kehadiran penuh Bu Eva, yang kedua mendengar aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pokoknya saya akan mengembangkan semua kompetensi coaching, insya Allah. Oke, bagus sekali Bu. Nantinya saya juga akan membantu untuk mengamati proses coaching Ibu dengan Ibu Nur Hasanah. Oke, kemudian bagian kompetensi mana ya yang secara spesifik ingin Ibu Dahliana kembangkan? Jadi kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan, yang pertama sekali mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus pada dua kompetensi ini ya Bu ya. Iya. Yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Oke. Kemudian untuk indikator ketercapaiannya, ketercapaian tujuan pengembangan itu apa yang ingin Ibu lakukan? Insya Allah saya akan sebisa mungkin memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Maksudnya jika coach itu mempunyai masalah, saya bisa menggali ide-ide apa sehingga coach saya itu bisa menemukan solusi dari masalahnya. Insya Allah. Oke, luar biasa Bu Dahliana ya. Semoga nantinya setelah kegiatan observasi ini, kegiatan coaching Ibu dengan Ibu Nur Hasanah dapat berjalan dengan baik. Nah, semangat Bu Dahliana. Semangat Bu Eva. Oke, apakah ada yang ingin Ibu Dahliana sampaikan lagi? Saya rasa tidak. Oke, terima kasih Bu Dahliana kerjasamanya. Selamat melakukan kegiatan coaching. Sama-sama Bu Eva. Terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum Bu Asna, apa kabar Bu Asna? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabar saya baik, saya sehat. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Saya alhamdulillah sehat dan kita bisa hadir hari ini Bu ya. Iya Bu, bener. Jadi hari ini kan Ibu mengundang saya. Bener Bu. Kira-kira ada yang ingin kita bicarakan Bu Asna? Iya Bu, saya ingin menyampaikan permasalahan saya Bu. Jadi kira-kira apa permasalahan yang sedang Ibu Asna hadapi sekarang? Begini Bu, saya kan selama ini menjadi guru yang biasa-biasa saja gitu Bu ya. Saya melihat Ibu itu sudah banyak kali perkembangannya. Ibu sudah mengikuti berbagai macam diklat, Ibu sudah mendapatkan sertifikat banyak sekali. Jadi saya terinspirasi gitu Bu ya, termotivasi gitu ingin menjadi seperti Ibu. Jadi permasalahannya Bu ya, saya nggak mau sekarang menjadi guru yang biasa-biasa aja. Nah, jadi saya mohon solusinya Bu. Jadi selama ini permasalahan yang Ibu Asna hadapi berarti tentang pengembangan diri ya Bu Asna ya. Benar Bu ya. Nah berarti tentang profesional, kemudian karena memang pengembangan diri itu sangat penting Bu ya. Benar, untuk Bu. kita, apalagi kita terapkan untuk murid kita yang ada di sekolah. Iya. Apalagi sekarang kan sudah zamannya 4.0 itu Benar. sudah serba canggih ya Bu Asna Iya ya. Bu, itulah. Apalagi kita seorang guru harus mengikuti role model. Benar Bu. Jangan nanti siswa kita yang terlebih dahulu mengetahuinya ya, begitu ya. Iya. Nah jadi setelah nanti kita berdiskusi itu apa yang Bu Asna harapkan dari diskusi kita? Setelah kita diskusi Bu, dari diskusi ini saya berharap saya termotivasi dari Ibu. Kemudian juga saya nanti akan mendapatkan solusi seperti apa gitu saya untuk mencapai menjadi seorang guru yang profesional gitu Bu.
Oh begitu Bu Asna ya, bagus sekali Bu Asna ya. Maksudnya punya niat mau berubah. Iya, Nah benar, jadi Bu. selama ini pengembangan diri itu seperti apa yang sudah Bu Asna ikuti? Maksudnya apa saja kegiatan yang sudah Bu Asna ikuti untuk mengembangkan diri Bu Asna? Yang saya ikuti Bu hanya sebatas mengikuti acara kegiatan di MGMP begitu Bu ya, musyawarah pertemuan guru mata pelajaran. Itu biasanya diadakan di kabupaten, ada juga di kecamatan. Nah, cuma sebatas itu aja Bu. Tapi bagus sekali loh Bu Asna. Berarti kan Ibu sudah mulai melakukan pengembangan diri ya? Iya Bu, Ya, sudah. berarti namun pengembangan diri yang Ibu lakukan itu masih tahap awal Bu ya. Iya Bu, benar. Nah, jadi apakah Ibu Asna itu ada keinginan melakukan pengembangan diri lebih lanjut lagi? Iya Bu, memang saya berencana seperti itu Bu. Rencana saya akan mengikuti berbagai berbagai kegiatan yang berhubungan dengan mengembangkan diri, misalnya mencari tentang profesional guru di YouTube, kemudian di webinar dan sebagainya Bu. Kemudian akan bertanya juga kepada senior-senior saya seperti Ibu dan kepada kepala sekolah saya Ibu. Keren sekali Bu Asna ya. Semoga apa yang Bu Asna rencanakan itu terwujud ya Bu Asna. Amin, insya Allah Bu. Nah, kira-kira kapan itu rencana Bu Asna? Sesegera mungkin Bu ya, sebelum negara api kemalasan menyerang. Benar Bu Asna, itu jangan ditunda lagi ya Bu Iya. Asna ya. Iya Ibu. Saya senang sekali melihat Bu Asna semangat. Iya Bu. Nah, alhamdulillah, Bu. sekarang setelah kita sharing ya tentang masalah yang Ibu hadapi, terus kita udah dapat solusi ya. Iya. Nah, juga rencana aksinya. Kira-kira bagaimana komitmen yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Komitmen saya Bu ya berarti karena saya sudah merencanakan, berarti saya akan melakukannya. Kemudian juga supaya jadwal saya menjadi seorang guru juga menjadi seorang pelajar, saya akan membuat jadwal kegiatan saya karena saya juga seorang ibu rumah tangga Ibu, jadi saya akan membuat jadwal kegiatan Bu supaya tidak amburadul kegiatan saya. Ya, mantap sekali Bu Asna, saya Iya, mendengarnya Bu. ya. Iya. Memang kita sebagai wanita itu serba bisa ya Bu Asna ya, Harus, iya, apalagi ya. sebagai ibu, Iya, sebagai benar. istri, Iya. dan apalagi kita urus anak-anak didik kita di Nah, itu sekolah. dia Bu, makanya. Ya, makanya Bu Asna itu membuat jadwal harian ya. Iya, rencana Nah, saya Bu. sehingga tidak ada tugas yang amburadul. Mm-mm. Nah, harapan saya nanti ya, ketika Ibu Asna sudah melakukan rencana pengembangan diri, yang itu dikabari lagi Bu Asna ya, maksudnya progresnya. Insya Allah pasti Bu, saya akan kabari nanti apakah saya sudah berhasil atau tidak ya Bu. Insya Allah. Ya, Bu Asna. Baik, jadi bagaimana perasaan Bu Asna sekarang? Sesudah kita selesai sharing nih. Alhamdulillah Bu, saya merasa lega sekali. Berarti ada tempat saya meminta pendapat, kemudian solusi juga Bu. Jadi saya merasa senang sekali Bu. Saya akan menjadi guru yang profesional nantinya insya Allah. Insya Allah, Amin ya. Ya memang begitu Bu, kalau kita saling sharing itu sama-sama guru, apalagi dalam mengembangkan potensi diri kita ya Bu Asna ya. Iya, makanya Bu. Nah, jadi saya juga di sini melakukan coaching dengan Bu Asna. Itu bagaimana ya? Maksudnya saya bisa menggali ide-ide yang ada pada diri Bu Asna sehingga solusi itu dari Bu Asna sendiri ya. Keren sekali Bu Iya. Asna ya, insya Allah. Ibu juga bagus sekali Bu tadi Bu, pertanyaan-pertanyaan Ibu. Jadi itu memantik saya untuk mencari solusi dari permasalahan saya sendiri. Ibu juga bagus sekali. Alhamdulillah Bu Asna ya. Berarti coba Bu Asna refleksi maksudnya tentang kegiatan kita hari ini. Maksud saya apa sih setelah Ibu Asna mengembangkan diri untuk kedepannya? Refleksi saya Bu, saya alhamdulillah sekali hari ini Ibu sudah mau bersedia ya, bersedia meluangkan waktu untuk saya mencari mencari solusi dari masalah saya. Kemudian saya sudah mendapatkan solusinya. Semoga apa yang sudah saya rencanakan, apa yang itu segera Oke Bu Deliana,
tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan Ibu Nur Hasanah. Alhamdulillah Iya. sudah selesai Bu Eva ya. Oke, bagaimana perasaannya Bu? Terasa lega ya Bu Eva karena ini baru pengalaman pertama melakukan coaching. Jadi berarti kita bisa membantu yang pertama sekali itu mendengar aktif Iya. dan bisa membantu teman kita dalam mencari solusinya ya. Luar biasa sekali ya proses pengembangan diri kita mungkin dalam melakukan coaching. Oke, alhamdulillah tadi saya juga sudah melihat dan mengamati Ibu Dahliana dalam melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Nur Hasanah. Kemudian proses coaching yang Ibu lakukan juga sudah menggunakan metode Tirta. Kemudian saya juga melihat sudah lengkap ya. Kemudian mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawabnya itu sudah nampak semua. Nah, kemudian kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan lagi setelah proses coaching tadi? Iya Bu Eva, jadi yang ingin saya kembangkan itu pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu otomatis coaching akan mengeluarkan ide-ide dari permasalahan apa yang mereka rasakan. Nah, dengan mengeluarkan ide-ide, ide-ide tersebut akan menjadi solusi dari permasalahannya, Bu Eva. Oke, bagus sekali. Berarti secara umum sudah berjalan dengan baik ya Bu Dahliana ya. Semoga kedepannya Bu Dahliana dapat lebih mengembangkan lagi praktik coachingnya. Nah, ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Tidak Bu Eva, saya rasa tidak. Cuman sedikit. Saya sangat bersemangat dalam, ya Bu Eva ya, saya Iya, sangat iya, bersemangat iya. dalam melakukan coaching, luar biasa sekali. Dengan coaching berarti kita dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada teman kita. Iya, Kita baik. menggali ide-idenya dan teman kita si coaching itu bisa solusinya itu ada pada diri mereka. Berarti dengan adanya coaching tadi, kegiatan pemula ya, Iya, Bu. ya berarti Bu Dahliana bisa mengembangkan potensi Bu Dahliana sendiri. Alhamdulillah. Kemudian coach Ibu juga bisa menemukan masalahnya sendiri. Oke, baik Bu Dahliana, cukup sekian percakapan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Eva.